Halo semuanya, kenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan melakukan salah satu skill, yaitu pediatric anthropometry. Di sini kami akan melakukan pengukuran terhadap dimensi tubuh dari bayi dan juga anak yang mencakup ada tinggi badan atau panjang badan, kemudian berat badan, tingkat lengan atas, tingkat kepala, dan juga tingkat badan. Tujuan dari skill pediatric anthropometry ini adalah untuk menilai pertumbuhan, perkembangan, dan status gizi bayi dan anak berdasarkan parameter fisik yang telah disebutkan. Selain itu, skill ini juga bertujuan untuk mendeteksi adanya gangguan pada bayi atau anak. Sebelum melakukan pemeriksaan, jangan lupa untuk mencuci tangan terlebih dahulu menurut 6 langkah anjuran WHO. Kemudian juga menggunakan handscoon dan juga masker. Baik, mari kita saksikan videonya. Berikut adalah alat-alat yang digunakan untuk melakukan prosedur pemeriksaan pediatric anthropometry. Yang pertama ada infantometer. Digunakan untuk memeriksa ukuran panjang untuk bayi di berusia di bawah 2 tahun. Kemudian ada meteran yang digunakan untuk mengukur lingkar kepala dan juga lingkar dada. Kemudian ini ada pita syakir atau pita lengan atas yang digunakan untuk mengukur lengan atas bayi. Selanjutnya ada timbangan bayi yang digunakan untuk mengukur berat badan pada bayi. Dan yang terakhir adalah stadiometer yang digunakan untuk mengukur tinggi badan anak di atas usia 2 tahun. Sebelum lanjut ke pemeriksaan, jangan lupa untuk cuci tangan terlebih dahulu. Selamat pagi, Sobat Kavi dan Ibu Mera ya, benar. Jadi perkenalkan, saya Dr. Tania yang di sini akan melakukan pemeriksaan pada anak Bapak dan Ibu. Dan sebelum saya melakukan pemeriksaan, saya akan menanyakan beberapa hal tentang anak Bapak dan Ibu dulu ya. Kebetulan Bu. Baik, nama anaknya siapa ya? Yang ini Rizka Dava. Oke, baik. Usianya berapa ya? Baru 1 bulan 3 hari. Kalau boleh tahu nama lahirnya? Ini kemarin lahir di 2 Februari tahun 2005. Sejauh ini untuk pola makannya, apakah ada Rizka ini minum ASI eksklusif atau ada konsumsi formula? Ini alhamdulillah bakal masih Memang seharusnya seperti itu ya Bu, karena di usia ini sampai 6 bulan nanti bayi mau memerlukan nutrisinya dari ASI tidak kebutuhannya. Dan untuk pola tidurnya Ibu? Sejauh ini normal sih dokter, kan emang kami mungkin harus dibangunin 2-3 jam sekali buat minum ASI. Iya betul. Jadi semuanya lancar ya? Ya. Ibu selanjutnya apakah dari adik Rizka ada riwayat penyakit atau penyakit? Sejauh ini belum ada dok. Oh ya, alhamdulillah ya Bu. Sehat-sehat ya adik Rizka. Iya. Dan untuk saat ini apakah ada keluhan tuh dari adik Rizka? Oh nggak ada, ini saya datang ke sini sama suami saya buat ngecek pengecekan biasa dulu. Oh iya baik. Alhamdulillah sehat-sehat ya. Iya. Oke, baik, jika tidak ada keluhan dan semuanya lancar Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pengukuran anthropometry pada adik kita, yaitu di sini akan mengukur untuk mengetahui tumbuh kembangnya adik. Jadi kita akan melakukan pengukuran panjang badan, berat badan, kemudian tingkat lengan atas, tingkat kepala, dan juga tingkat dada. Apakah dari Bapak jadi perkenan? Perkenan Iya. Ya, baik. Ya dok, nanti sekalian ini nanti juga sekalian diperiksa fisiknya sekalian. Iya, Oh, baik, boleh. Tidak apa-apa. Mary kakaknya. Iya, benar. Oh iya, tidak apa-apa. Untuk mengetahui tumbuh kembang ini. Kakaknya namanya siapa tadi? Rizky. Oh iya, baik, Rizky. Oke, baik, setelah ini mari ikut saya ke ruang pemeriksaan ya. Baik, di sini kami akan melakukan untuk pengukuran panjang bayinya. Baik, Ibu, dipersilahkan. Jadi pastikan untuk pengukuran panjang bayi itu bayinya terlentang di atas infantometer, mungkin bisa dibantu dengan kedua orang tuanya. Di sini ya dok. Iya, Kepalanya ditaruh di mana ya? diletakkan terlebih dahulu saya, Ibu. Mepet Hati-hati, kan Bu. dokter? Iya, Hati-hati Bu. terima kasih. Jadi pastikan juga bagian ubun-ubun bayi menempel kepada bagian statis dari infantometernya.
Lalu pastikan juga bagian leher, badan, tungkai lurus serta telapak kaki dari bayi menempel di bagian statis dari infantometernya. Seperti ini. Nah, setelah dilakukan pengamatan dan kita dapatkan hasilnya yaitu panjang badan dari bayinya sendiri 46 cm. Baik, Ibu. Jadi tadi panjang bayinya setelah dilakukan pemeriksaan yaitu didapatkan hasil 46 cm. Terima kasih Terima kasih, dokter. Ya, kita akan melakukan pengukuran berat badan. Permisi Bapak Ibu, apakah berkenan jika bayinya dilakukan pengukuran berat badan? Silakan. Boleh dokter. Nah, untuk itu, apakah tidak masalah jika baju dari bayinya dilepaskan? Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Boleh, boleh. Ini ya. Permisi ya. Tahap pertama sebelum melakukan pengukuran berat badan, pastikan jarum timbangan menunjukkan angka 0. Lalu jika menggunakan timbangan model seperti ini, maka posisikan bayi dalam kondisi terlentang. Jika menggunakan timbangan injak, maka posisikan anak dalam berdiri tegak. Lalu lakukan pengukuran pada bayi, didapatkan hasil pengukuran 2,3 kg. Permisi Bapak Ibu, ini hasil pengukuran dari bayinya adalah 2,3 kg. Oke, baik. Terima kasih dokter. Ini Ibu bayinya. Terima kasih. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan lingkar kepala pada bayi. Baik, sebelumnya izin Bapak Ibu, saya izin melakukan pemeriksaan lingkar kepala pada bayi Ibu. Oke, diperkenankan. Ya, silakan, Pak. Izin. Baik, pertama kita posisikan bayi terlentang di atas bed atau bisa dibangku oleh orang tuanya. Kemudian kita ambil tape measurement dan melingkarkan tape measurement melingkari kepala bayi di bagian diameter paling lebar. Kemudian kita lingkarkan tape measurement melewati protuberantia occipitalis dan melewati glabella, dan pastikan tape measurement sejajar dan paralel di kedua sisi. Kemudian kita melakukan pencatatan hasil pengukuran dalam skala 1 cm dengan skala ketelitian 0,01 cm. Di sini kita mendapatkan pengukuran lingkar kepala bayi 34 cm. Baik Ibu, di sini setelah saya melakukan pengukuran didapatkan lingkar kepala bayi Ibu yaitu 34 cm. Terima kasih Terima kasih, dokter. Siap. Terima kasih dokter. Ya, terima kasih, dokter. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran lengan atas. Baik, di sini saya izin untuk memeriksa bayi dari Bapak dan Ibu. Apakah berkenan? Boleh Ya, boleh, dokter. Dok. Baik, saya pinjam bayinya ya. Iya. Lalu bayi kita letakkan dengan posisi terlentang. Kita ukur bagian lengan atas menggunakan pita syakir. Dan kita letakkan pita syakir pada lengan atas bagian kiri, pada lateral acromion dan olecranon. Lalu kita ukur dengan skala teliti 0,1 cm dan didapatkan di sini 12,1 cm pada lengan atas bayi Bapak dan Ibu.
Lalu untuk pengukuran ini dapat kita lakukan sebanyak 3 kali untuk mendapatkan hasil yang optimal dan kita rata-rata hasilnya. Terima kasih. Baik, ini untuk bayi, ibu, dan bapak sudah saya lakukan pengukuran. Baik, terima kasih. Terima kasih, Dok. Untuk yang selanjutnya adalah pengukuran tinggi badan untuk anak-anak usia di atas 2 tahun. Sebelumnya, Bapak Ibu apakah berkenan apabila saya melakukan pengukuran tinggi badan terhadap anaknya? Ya berkenan, silakan. Untuk memastikan tinggi badan yang saya dapatkan akurat, mohon izin untuk melepaskan sepatunya terlebih dahulu ya. Oh iya, silakan. Kemudian jika berkenan, saya ingin meminta bantuan untuk membantu memegangi anaknya supaya bisa berdiri tegak saat pengukuran. Oh, boleh Iya. ayahnya biar yang bantu. Ya, silakan. Untuk melakukan pengukuran tinggi badan yang baik, pastikan untuk kedua tumit menempel dan juga bagian kaki, bagian pantat dan juga bagian belakang menempel pada tembok. Kemudian kita bisa tarik untuk alat pengukurnya hingga ke ujung kepala. Dan jangan lupa untuk minta anak mengambil nafas dalam-dalam. Di sini kita dapatkan untuk tinggi badannya adalah 87 cm. Jadi Bapak untuk tinggi badan anaknya adalah 87 cm. Baik, Dok. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran lingkar dada. Permisi Pak, Bu, apakah berkenan untuk saya melakukan pengukuran lingkar dada pada bayinya? Oh, Iya, boleh. silakan, Dok. Ini ya. Pertama, letakkan bayi dalam posisi terlentang. Untuk anak, letakkan dalam posisi duduk. Kemudian, lingkarkan pita measurement melewati bagian dada yang melalui kedua garis puting susu. Kemudian lakukan pembacaan dengan skala cm dengan penelitian 0,1. Untuk hasil pengukuran anak bapak dan ibu itu 15 cm. Pengukuran lingkar dada umumnya dilakukan pada anak dalam usia kurang dari 2 tahun dan sebaiknya dilakukan pada saat bayi dalam kondisi ekspirasi maksimal. Silakan Pak. Dokter. Terima kasih, Dok. Baik Ibu Bapak, jadi untuk pemeriksaan hari ini sudah selesai dilakukan ya. Dan untuk hasil pemeriksaannya didapatkan bahwa untuk adik Rizka panjang badannya 64 cm, berat badannya 2,3 kg, tingkat kepalanya 38 cm, tingkat lengan atasnya 12,1 cm, dan lingkar dadanya 15 cm. Dan untuk kakaknya adik Rizka ini tinggi badannya 87 cm. Jadi untuk dari hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan hasil yang normal ya Bu, dan tidak didapatkan gangguan pada pertumbuhan. Alhamdulillah. Normal ya berarti Mas? Iya, normal. Kita semua. Iya. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi mungkin Bapak Ibu? Sejauh ini belum ada ya? Belum ada. Belum ada. Baik. Jadi cukup dari pemeriksaan hari ini dan terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih dokter. Terima kasih, Dok. Baik, sekian video skill dari kami mengenai pediatrik antropometri, dan pada skill kali ini kita dapat mengetahui tumbuh kembang dari anak dan juga bayi, juga mengetahui apabila terdapat gangguan gizi pada bayi atau anak sejak dini. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa kembali. Dadah.